Halo, halo. Silakan masuk. Kita mau lihat anak entok, anak itik, hasil penetasan dari indukan. Di video video sebelumnya, saya sudah pernah sampaikan mengenai entok-entok yang ditetaskan dari indukan. Halo Chen. Halo. Ya. Nah, di sini sudah ada Kicen yang spesialis ternak di JJ Jahra. Ini kalau yang di bawah ini entok yang udah dewasa atau masih remaja? Masih remaja ini, usia 3 bulan ini. Usia sekitar 3-4 bulan mungkin ya. Iya. Nah, saya sempat dapat kabar katanya sudah ada anak entok yang sudah ditetaskan ya? Iya, betul. Ada di mana? Ada sebelah sini. Oh, di sebelah sini. Di sini ada sekitar 15 ekor kayaknya. Tempat yang kemarin. Ini sebelumnya pernah kita datangi dan Iya. ada 3. anak entok yang besar ya. Oke, bisa dilihat ke dalam. Nah, ini anak entoknya sedang berkumpul di pojok ya. Satu mungkin dia karena kaget, karena banyak gangguan, ada suara ayam, sebutnya ayam petok-petok ya, ayam sedang mau berkotek, bertelur. Juga bisa juga karena dia merasa dingin. Nah, ini untuk yang usia berapa bulan, Chen? Itu yang gede mungkin usia 3 minggu kayaknya. Yang gedean tuh ada 3 ekor, yang selebihnya itu baru usia semingguan. Ini semuanya penetasan dari indukan? Iya, betul, dari indukan. Oke. Nah, ini coba saya lihat salah satu. Ini mungkin sekitar 1 minggu ya? Iya, kisaran 1 minggu itu. Ya. Nah, ini usia sekitar 1 minggu. Biasanya kalau dia bulunya kuning seperti ini, dia bakalan Putih. Ya. Dia ada kepalanya ini ada hitam. Ya. Ini sehat, usia 1 minggu dan dia berusaha lepas dari tangan saya, gesit ya. Seperti ini. Oke, ada lagi? Ada ini. Kita lihat sebelah sini. Oh, kalau ini terbuka ya, jadi nggak mesti lewat atas. Iya. Ini terbuka. Kalau malam karungnya kita tutup lagi ke bawah. Ini rata nih, usianya sekitar berapa? Kalau ini baru 5 hari ini. Oh, 5 hari. Baru 5 hari.
Ada 9 atau 11 ekor kayaknya itu. Ini dari satu indukan atau 2 indukan? Satu indukan ini. Ini satu indukan, yang tadi satu indukan Satu juga. indukan juga, iya. Mungkin yang besar 3 itu yang beda indukan. Ya, betul, ya, beda indukan duluan dia. Nah ini sama yang ngumpul di pojok, biasanya dia karena merasa Terganggu dia, takut dia. Jadi kalau dia merasa terganggu, dia biasanya akan ngumpet di sudut karena dia perlu adaptasi dengan sesuatu yang asing. Nah, ini kalau dia seperti ini berarti pada saat dia ditetaskan dari induk jarak berapa hari dia dipindah? Pokoknya pas begitu dia kering aja langsung saya pindah. Oh begitu kering? Iya, kemungkinan begitu bisa rata-rata berapa hari? Sehari. Oh sehari? Berarti anggaplah sekarang menetas, besoknya dia udah Iya, pindah? betul. Dia masih lemas atau udah bisa gesit? Dia masih lemas. Tapi nggak apa-apa kalau misalkan entok itu misalkan masih lemas juga, kalau misalkan ditaruh di kandang seperti ini temennya sama begitu semua, dia nggak apa-apa. Dia nggak sampai nanti kakinya jadi Nggak. kayak lumpuh atau apa itu nggak? Enggak. Kemudian masuk ke kandang ini, dia dikasih lampu ya? Ya, dikasih lampu. Itu ukuran berapa watt? Itu pakai 15 watt sama saya. Pakai 15 watt, kemudian ini Ya. dikasih karung Iya, buat penutup kalau malam. ya kalau malam, karena pinggirannya ini kawat, Iya, sehingga mesti ditutup dari kemungkinan angin malam ya, betul. angin dingin. Kemudian dikasih makannya pur tipe apa nih? Iya, sama pakai BR2. Pakai BR2 sama kalau misalnya yang digunakan buat ayam KUB Betul, ya, betul, iya. atau ayam Sama. kampung. Iya. Kemudian dikasih minum. Biasanya di kandang ini waktu itu sampai berapa lama? Sebulan atau lebih? Sebulan sampai sini dia. Sini sebulan, kemudian pindah ke kandang ini yang lebih besar. ke kandang yang lebih besar. Iya. Ini waktu kita datang terakhir sepertinya ada perubahan tempat ya. Iya, Kalau nggak salah di sebelah sana ini belum ada. belum waktu ada. Ini baru dipakai lagi. itu. Ya karena habis ada penetasan. Iya, betul. Itu yang kemarin 2 ekor yang saya pegang tuh, sekarang di kandang itu pisahin. Oh, di belakang. Iya. Nah kalau misalkan seperti ini rencana mau dibesarkan sendiri atau ada kemungkinan dijual sebagai anakan? Kalau misalkan ada yang beli, saya jual anakan. Tapi kalau misalkan itu saya besarkan sendiri. Saya pengen lihat seperti apa nanti hasilnya. Dari hasil penetasan Iya, sendiri. hasil penetasan sendiri. Berarti total tadi ada berapa? 9 di sini? Ada 11 kayaknya Oh, di sini. 11. Yang sana tadi ada berapa? Di situ 15. 15. Berarti sekitar ada 26 ekor. Iya, 26 ekor. Ya. Ini kalau dia dibesarkan sampai dewasa, berarti nanti ada kemungkinan diseleksi lagi buat yang calon indukan baru. Betul, ya? betul. Biasanya kalau usia masih muda-muda seperti ini, ada nggak kemungkinan dia misalkan sampai mati gara-gara terlalu cepat diambil atau gara-gara kinjak-kinjak temennya gitu? Bisa juga kalau misalkan masih kecil gini kita gabungin sama entok yang udah lebih besar, kita khawatirnya karena entok besar dia larinya kenceng, nanti yang itu yang lemas bisa keinjak-injak. Tapi kalau dia seumuran semua lemas semua sama, dia nggak bakal ini, nggak bakal saling keinjak-injak, ganggu. nggak saling ganggu keinjak-injak. Kemudian kalau kawatnya ini terlalu lebar, mungkin nggak kakinya malah masuk ke dalam. Berarti kita mesti perhitungkan juga. Bisa juga seperti itu. Tapi kalau misalkan entok kan kakinya kan lebar, dia ke samping. Ada jadi dia, selaputnya iya, ya? Jadi dia segini udah nggak apa-apa. Terus tempat air minumnya sengaja saya taruh di atas. Kalau misalkan masih baru sehari, dia taruh di bawah tempat minumnya. Karena dia belum nyampe ke atas. Tapi kalau udah 5 hari seperti ini, saya taruh di atas gini supaya nanti bulu dia nggak basah. Oh, Bulunya dia jadi bisa pinggir-pinggir ini ya? Iya, jadi dia dari pinggir sini bisa minum ke sini, tapi dia nggak bisa naik ke atas buat main-main air. Tapi dia udah tahu bakalan ketemu itu, Tahu. naluri dia Iya, ya? naluri dia cari air. Tuh. Oke, berarti setelah tahapan ini baru kita masuk ke tahapan yang Ya. anakan dewasa ya? Betul, seperti itu. Ini kan udah tuh, yang kemarin 2 ekor itu Mungkin Bang Adul bisa lihat ke badannya udah seperti dinosaurus, Bang Adul. Itu mungkin usia 1,5 bulan dia. ini Bang yang Adul atas. yang di atas nih. Tuh, lihat ya kan? Tuh. Seperti dinosaurus, Bang Adul itu. Laki itu. Besar. Tinggi. Ya analogi dinosaurus karena dia untuk ukuran Iya, untuk ukuran anak anak entok. entok dia sudah sangat besar dan itu bisa kelihatan jalannya pun dia Lihat. oke ya. Iya. Mungkin kalau disebut nih anak entok bongsor ya.
Kalau melihat di JJ Jahara ini ada ayam KUB, kemudian ada bebek, kemudian ada entok. Dari ketiganya ini kemungkinan mau fokus yang mana atau tetap jalani ketiga-tiganya? Saat ini saya masih tetap jalani semuanya dulu, tiga-tiganya. Sambil kita lihat, kita evaluasi kira-kira kita yang lebih menguntungkan yang mana gitu. Dan kalau misalkan dari sisi keamanan dengan kandang terbuka gini gimana? Paling kalau misalkan sisi keamanan itu tadi yang saya bilang dari binatang pengganggu aja. Binatang-binatang seperti kayak garangan, kayak binyawak, ya dia yang ngambilin telur yang di bawah-bawah, telur entok yang mau dikeremin. Tapi kalau yang di atas-atas di telur ayam itu sepertinya aman dia. Oke. Soalnya kadang kalau teman-teman di komunitas atau yang lainnya itu biasanya suka bilang gangguannya tuh justru hama berkepala hitam alias manusia gitu. Jadi istilahnya khawatirnya maling atau apa gitu. Sejauh ini aman saya di daerah saya. Ya. Ini kalau kecil dia seperti ini nggak dikenalin dengan air yang buat dia biasa berenang atau yang lain ya? Enggak. Ini usia yang sekitar 2 minggu ya? Iya, 2 minggu. Besar ini, seperti ini. Ya. Putih. Tuh, kakinya juga lihat untuk ukuran usia segini besar ini. Ya. Ya, badannya juga sekal dipegangnya. Bisa 1/2 kilo ini beratnya. Kalau lihat dari berat gitu. Nah ini salah satu ikhtiar juga karena kita senang punya kesenangan atau hobi beternak. Jadi tadi sempat disinggung ada ayam KUB, ada ayam kampung, ada bebek, ada entok. Nah itu adalah bagian dari kita coba mana yang paling maksimal, paling optimal buat kita uji coba. Kalaupun tidak, karena kita bisa dibilang partainya bukan partai yang pabrikan besar itu, ya kita jalani sebagian-sebagian. Misalkan ya anggaplah 100 ayam, 100 bebek, 100 entok, itu kan istilahnya masing-masing bisa saling isi. Karena kalau misalkan kita produksi telur saja, mungkin tidak semua orang suka telur bebek, karena katanya dibilang amis. Tidak semua orang suka misalkan telur ayam kampung, ya kita bisa produksi yang lain misalkan telur entok. Atau bisa juga tidak semua orang misalkan cocok dengan daging sapi atau daging ayam, cocoknya dengan daging entok. Kenapa? Seratnya halus dia, jadi tidak nyangkut-nyangkut di gigi. Itu ya salah satu upaya kita, namanya variasi ya. Nanti kita bisa lihat perkembangannya. Oke Kichen, mungkin ada tambahan lagi dari yang anakan entok ini? Ya, paling itu aja tadi. Istilahnya kita memang mesti siapkan kandang box buat anak entok, terus kandang setelah dia usia sebulan kita siapkan lagi tempatnya supaya dia nanti siklusnya itu ketahuan. Artinya kita udah nggak tergesa-gesa buat nyiapin tempat-tempat buat kandangnya dia. Jangan sampai keburu netes, Betul. kandangnya belum siap. Kandangnya belum siap, nanti kan kesian dia. Nanti istilahnya seharusnya kapasitas 10 ekor, kita isi sampai 20 ekor, nanti kan dia pertumbuhannya juga nggak maksimal, dia juga nanti bisa ada yang mati. Jadi kita buang-buang waktu penetasan kalau misalnya sampai ada yang mati, mungkin kayak gitu. Oke, terima kasih Kichen untuk share pengalaman dan tipsnya. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan yang nonton video ini. Sampai ketemu pada video yang lainnya tentang hobi beternak maupun berkebun dari JJ Jahara. Salam JJ Jahara.